Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahroji dari SDN Kambangan 02. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait dengan inovasi yang coba kami buat dengan judul meningkatkan karakter mulia warga sekolah melalui pembiasaan religius dan akhlak mulia. Perlu kita ketahui bersama bahwa visi SDN Kambangan 02 adalah terwujudnya lulusan yang religius, berakhlak mulia, unggul dalam prestasi dan cinta lingkungan. Nah, terkait dengan inovasi yang kami buat dengan tema yang tadi, bahwa ada beberapa hal yang coba kami lakukan di SDN Kambangan 02 ini. Awalnya ketika saya dilantik menjadi kepala sekolah SDN Kambangan 02, saya mencoba untuk berkenalan dengan semua warga sekolah, dengan guru-gurunya, dengan tenaga kependidikannya, dengan komitenya, kemudian dengan lingkungannya. Kemudian kami mencoba untuk melihat kondisi sumber daya manusia siswanya. Dalam hal ini kami melihat bahwa perolehan siswa di tahun-tahun sebelumnya itu sedikit, hanya sekitar 18 sampai 19 orang pada tahunnya, ya 2 tahun ke belakang. Kemudian saya juga melihat seluruh sarana dan prasarana yang ada di sekolah ini sebagai potensi dari sekolah. Atas dasar itulah kemudian kami melakukan inovasi yang terkait erat dengan masyarakat Desa Kambangan, bahwa Desa Kambangan adalah masyarakat yang religius. Oleh karena itu kami merasa perlu untuk menampilkan hal-hal yang sifatnya religius dan berkarakter atau berakhlakul mulia, dengan harapan masyarakat Kambangan akan menjadi tertarik untuk memasukkan anak-anaknya di SDN Kambangan 02. Adapun hal-hal yang kami lakukan untuk menarik semua itu, diantaranya kami membuat jadwal kepada guru-guru kelas dan guru-guru mapel untuk melaksanakan kegiatan piket pagi menyambut siswa. Dari mulai Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 guru kelasnya. Itu kami lakukan setiap hari berganti-gantian, ditambah dengan penjaga kami yang senantiasa standby di seberang jalan. Jadi guru piket tersebut di samping untuk menyambut siswa, juga untuk menyeberangkan. Jadi ada satu penjaga di seberang sebelah timur, kemudian ada satu guru piket di seberang barat di depan gerbang SDN Kambangan 02 dan Kambangan 03 tentunya seperti itu berjaga. Ya, kemudian kami lakukan juga dalam hal untuk memberikan sambutan hangat kepada siswa-siswa kami terkait dengan senyum, sapa, salam. Itu kami lakukan kepada mereka untuk menyambut mereka. Dan tentu saja hal itu akan menarik perhatian dari masyarakat, ya, bahwa SDN Kambangan 02 melakukan sesuatu yang lebih, ya, dengan harapan kedepannya ada kemajuan yang signifikan baik dalam segi kuantitas maupun kualitasnya. Kemudian setelah anak-anak masuk, kemudian meletakkan tasnya di kelas masing-masing, pun mereka diberikan jadwal untuk memungut sampah, ya, dari mulai Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kalau di depan gerbang itu dijaga oleh guru kelasnya, maka kemudian di dalam untuk memungut daun yang jatuh itu di luar dari guru kelas, yakni ada kepala sekolah, ada guru mapel PJOK, guru mapel PAI, kemudian tenaga operator, tenaga administrasi, dan juga penjaga ketika sudah selesai melaksanakan tugas untuk menyeberang. Itu kami lakukan dalam rangka cinta lingkungan. Kemudian setelah anak-anak masuk ke kelas, ada juga secara silang ada yang namanya kegiatan
tadarus Al-Quran atau tilawah Al-Quran yang kami laksanakan setiap jam setengah 7 sampai jam 7 itu kami laksanakan, dan kami menggunakan pengeras suara. Memang sengaja kami lakukan agar siswa-siswi merasa tertarik dan cinta untuk membaca Al-Quran. Itu kami lakukan. Kemudian sampai dengan jam 7 mereka berbaris di kelasnya, di depan kelasnya masing-masing. Kemudian setelah berbaris, mereka dianggap rapi, dianggap bersih, termasuk pemeriksaan kuku, pemeriksaan gigi, pemeriksaan rambut oleh guru-guru kelasnya. Kemudian mereka dipersilakan masuk ke kelasnya masing-masing. Kemudian begitu masuk kelasnya masing-masing pun mereka setelah masuk kelas disiapkan oleh ketua kelasnya, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian didahului dengan aneka kegiatan religius dalam rangka untuk supaya mereka senantiasa ingat Robnya, ingat Tuhannya. Jadi ketika mereka mau belajar pun mereka dituntun untuk membaca surat-surat pendek, hafalan sedikit, kemudian ada sholawatan, kemudian ada membaca Asmaul Husna, doa wudu, doa sholat, dari mulai niat sholat sampai dengan bacaan sampai dengan ayat sholat itu kami lakukan, itu baru masuk pelajaran. Kemudian dalam rangka mewujudkan nilai-nilai religius dan juga akhlak mulia pun kami ada kegiatan di setiap Jumat Kliwonnya, yakni kegiatan pembacaan Yasin dan Tahlil, karena masyarakat Kambang itu gemar atau senang untuk melaksanakan Yasin dan Tahlil, dan kami hanya melaksanakan di Jumat Kliwon saja. Ya, jadi jam 7 setelah mereka masuk, mereka keluar sebentar untuk mengikuti acara Yasin Tahlil. Kemudian setelah Yasin Tahlil selesai, kami laksanakan santunan untuk anak yatim. Ya, saat ini di SDN Kambang 02 ada 11 anak yatim, dan insya Allah kami santuni dengan kemampuan kami. Ya, awalnya kemudian kami berpikir, kami bermusyawarah dengan guru-guru dan tenaga pendidikan yang lainnya, dan bahkan kami sampaikan juga kepada komite bahwa kami akan melaksanakan santunan. Lalu dananya dari mana? Dananya dari kami, karena kami meyakini bahwa siapa orangnya yang suka bersedekah, maka insya Allah rezekinya pun tidak akan pernah kekurangan, bahkan insya Allah akan dilebihkan dan akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai perwujudan dari rasa syukur kita setelah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kami keluarkan sedekah semampunya. Kalau ketemunya Jumat Kliwon itu 35 hari sekali, maka katakanlah setiap anak kita anggarkan 50.000, maka kita butuh setiap Jumat Kliwonnya 550.000. Itu setiap pekannya kami sedekah semampunya, 10.000, 20.000, 30.000 per personilnya, guru maupun tenaga pendidikan yang lainnya. Kemudian setelah 2 hari sebelum pelaksanaan acara santunan, kami merekap pendapatan sedekah tersebut, nanti kurangnya berapa, kemudian kami lelang kembali kepada seluruh PTK yang ada di Kambang 2 untuk memberikan sedekah terbaiknya. Alhamdulillah, beberapa kali Jumat Kliwon yang kami laksanakan semuanya sukses, dan kami memang untuk pemberian santunan ini tidak dalam bentuk uang, tetapi dalam bentuk sembako. Harapannya adalah agar nikmat yang mereka dapatkan bukan hanya dinikmati oleh mereka, tetapi dinikmati oleh ibunya atau orang-orang yang ada di dalam rumahnya. Lebih jauh lagi, kami sangat yakin ketika kami menggunakan sembako, ada beras, ada mie, ada gula dan lain sebagainya, insya Allah itu lebih bermanfaat dan akan terasa lebih bermanfaat kepada anak-anak yatim kita. Tetapi ketika ada dana lebih, misalnya ketika ada santunan di bulan Muharram, di Jumat Kliwon, tetapi kemudian bertepatan dengan Muharram pun, insya Allah kami tambahkan di samping sembako ada juga uang, walaupun nilainya tidak terlalu banyak. Nah,
beberapa kami lakukan yang namanya santunan tersebut, dan beberapa kali pula santunan itu kami laksanakan selain di sekolah juga kami pernah beberapa kali laksanakan di RTH lapangan Kambangan. Itu setelah kami foto, kami posting, bukan maksud kami untuk ria, tetapi dalam rangka syiar, niatnya lillahi ta'ala, karena segala sesuatu itu tergantung niatnya. Innamal a'malu binniyat. Kalau niatnya baik, insya Allah kembalinya akan. Jadi beberapa guru yang menyampaikan pendapatnya, lupa ini kan bisa ria. Kami sampaikan bahwa niat kami bukan ria, tetapi niat kami adalah untuk syiar agama Islam. Dan alhamdulillah ketika itu kami lakukan di lapangan, yang dulunya donatur itu sumbernya hanya dari bapak ibu guru, ternyata untuk jumlah bulan berikutnya ada orang tua yang memberi, walaupun pemberiannya bukan hanya dalam bentuk uang, ada yang uang, bahkan ada yang sembako, ada yang dalam bentuk susu, ada yang dalam bentuk nasi dan lain sebagainya. Itu semuanya kami berikan kepada anak yatim, insya Allah seperti itu. Kemudian kegiatan lain yang kami lakukan dalam rangka membentuk religiusitas anak, yang mereka bisa beribadah, melaksanakan sholat 5 waktu dengan baik. Kemudian dari sholat 5 waktu itu memancarkan nilai-nilai yang baik sebagai bukti bahwa dia telah melaksanakan sholat 5 waktunya adalah ditunjukkan dengan akhlakul karimahnya. Kami juga ada yang namanya sholat duha itu untuk menguatkan akidah mereka, untuk mendekatkan diri mereka pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kami sangat meyakini bahwa wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Yang pertama adalah bagaimana kita untuk senantiasa beribadah semata-mata hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita kemudian untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita, orang tua mereka, anak-anak kami, di antaranya tadi dengan melaksanakan sholat duha. Dan di awal juga kami sambut dengan bapak ibu guru di depan gerbang itu, mereka bersalaman, mereka menghormati gurunya, mereka menghormati orang tua, dan itu imbasnya insya Allah sangat luar biasa. Kemudian ada satu hal lagi yang sangat mungkin menurut saya sangat menarik adalah setiap hari Sabtu itu kami adakan istighosah pembacaan Rotibul Kubro, ya, dengan harapan semakin kami banyak bersolawat, semakin kami banyak berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, maka kami semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita sudah dekat dengan Allah, kita sudah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah apapun yang kita minta akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah sebanyak-banyaknya, dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Kemudian diperintahkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yakni orang-orang yang senantiasa mengingat Allah, yakni orang-orang yang senantiasa berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam kondisi berdiri, dalam kondisi duduk, dan dalam kondisi berbaring. Insya Allah kami berusaha untuk menanamkan semua pembiasaan-pembiasaan itu kepada anak-anak kita, agar mereka itu menjadi insan yang religius, menjadi insan yang berakhlak karimah, menjadi insan yang berprestasi, menjadi insan yang cinta lingkungan. Nah, alhamdulillah berkat rahmat Allah dan didorongkan oleh keinginan luhur semua warga sekolah, baik kepala sekolahnya, guru-gurunya, tenaga pendidikannya, komitenya, bahkan kami bentuk koordinator kelas itu yang wakilnya komite di masing-masing kelas itu ada untuk mendukung program-program kami, dan alhamdulillah terwujud. Bahkan alhamdulillah atas inisiatif komite dan korkel terwujud juga musola. Yang tadinya musola tidak ada, sekarang sudah ada musola, itu berkat mereka. Dan alhamdulillah apa yang kami cita-citakan pun sebagian sudah tercapai. Di antaranya perolehan murid yang di tahun PPDB 2022 itu hanya mendapatkan murid 18, itu di tahun ini kita mencapai 32, ya. Yang sebelumnya itu kami sudah mendaftar, sudah 40 orang yang aktennya masuk kepada kami, namun kemudian
karena keterbatasan sarana gedung, kami hanya punya 5 kelas, 1 kantor dan 1 perpustakaan. Maka kemudian kami disarankan oleh para pembina kami, oleh pengawas kami untuk tidak melebihi 32. Jadi sempat di angka 40, tetapi kemudian kami hanya menerima 32, dan ternyata dari 32 itu 1 anak yang masih usia kecil, dan kita mendapatkan 31 positifnya aslinya. Ya, itu perolehan yang sangat besar, dan kami sangat bersyukur apa yang Allah berikan itu sebagai perwujudan bahwa dari firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga kaum itu sendiri yang mengubahnya. Artinya apa? Setelah kita melakukan berbagai macam upaya, salat 5 waktu, menjaga di pos depan, di pintu gerbang, memungut daun yang jatuh, melaksanakan tadarus Al-Quran, melaksanakan sholat duha, perkelas, melaksanakan yasin, tahlil, dan santunan, melaksanakan istighosah, pembacaan Rotibul Kubro. Ternyata itu sudah kami bisa rasakan nikmatnya betapa Allah Subhanahu wa taala Maha Pemberi, Allah Subhanahu wa taala Maha mengabulkan doa, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan apa-apa yang kita inginkan. Dan yang tidak kalah pentingnya, alhamdulillah, setelah semuanya kita lakukan sejak awal Januari, ya, saya dilantik di Kamar 2 1 Desember, kemudian saya membuat strategi di awal Januari, masuk pertengahan Januari ya, masuk tahun ajaran baru. Kami sudah mendapatkan nikmat yang sangat banyak, murid yang sudah kami anggap sangat mencukupi di kelas 1-nya, dan kami pernah juga mengikuti lomba MAPSI. Kami juga dapat piala, totalnya ada 7 piagam penghargaan, ada emasnya, ada peraknya, ada perunggunya, dan ada beberapa harapan. Itu nikmat yang sangat besar. Kemudian juga ketika kami mengikuti karnaval tingkat desa Kambangan pun kami mendapatkan piala juara ketiga. Itu nikmat yang sangat besar juga, yang wajib kami syukuri sebagai warga SDN Kamang 02. Demikian yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya jelaskan terkait dengan inovasi yang coba kami buat. Ya, semoga apa yang kami buat ini benar-benar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan sebagai sambutan sekaligus sebagai penyampaian maksud dan tujuan dari pembuatan karya inovasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.